Melihat seorang tetangga yang cantik dibacok sampai mati, jatuh dari gedung. Ingin menghentikan si pembunuh, dia melihat lift tidak bergerak, menebak bahwa si pembunuh menuruni tangga kaki. Jadi Xiao Dong buru-buru mengejar ke tangga kaki. Dia hampir dipukul kepalanya oleh si pembunuh. Tetapi Xiao Dong tidak peduli untuk takut. Wanita yang meninggal itu tampaknya memiliki kekuatan magis. Menarik Xiao Dong pasti harus menangkap si pembunuh. Tapi yang aneh adalah pembunuhnya menghilang saat Xiao Dong mengejarnya menuruni tangga. Apakah Anda melihat seorang pria berlari ke sini? Pria apa? Si pembunuh. Mengapa tidak melihatnya lagi? Apa yang tidak bisa dilihat? Mayatnya menghilang dan saya melihat seorang wanita dibunuh dan kemudian jatuh dari lantai atas. Seharusnya di sini. Saya tinggal di gedung C lantai 26 dan dia tinggal di gedung B lantai 25. Saya bisa melihat dengan sangat jelas. Tempat itu awalnya tidak berpenghuni. Kuncinya masih ada di kantor pengelola. Bagaimana mungkin ada orang tinggal di sana? Dia ada di sana untuk sementara waktu. Saya bisa melihatnya setiap hari. Xiao Dong tidak membiarkan penjaga menjelaskan. Langsung menyeretnya ke tempat gadis itu. Pintunya terkunci, tidak seperti ada bekas pencurian. Xiao Dong sedang terburu-buru, memarahi satpam untuk segera membuka pintu. Tapi setelah pintu dibuka, Xiao Dong bingung, tidak ada perabot di dalam rumah. Persis seperti yang dikatakan satpam, tidak ada yang tinggal di sini. Tapi Xiao Dong dapat melihat gadis itu. Apa yang terjadi? Gadis itu akan muncul setiap malam. Dia mengenakan gaun putih, berdiri di luar di balkon menikmati angin sepoi-sepoi atau duduk di ruang. Dia selalu melukis satu gambar. Wanita di foto hanya memiliki separuh wajahnya. Air matanya berdarah juga. Jika gadis ini tidak ada, mungkinkah itu iblis? Menjelang festival Qingming, hati Xiao Dong semakin tidak aman. Dia selalu menganggap gadis itu sebagai kenalan lama. Seperti teman lama di kampung halamannya. Karena untuk mengklarifikasi masalah tersebut, Xiao Dong kembali ke kampung halamannya, desa Jiuli. Tetapi begitu dia memasuki desa, Xiao Dong melihat sebuah rumah tua yang ditinggalkan. Di dalam hatinya perasaan buruk itu semakin kuat. Tetapi saat ini, petir menyambar rumah yang ditinggalkan itu tiba-tiba terbakar. Xiao Dong terburu-buru untuk meninggalkannya pergi. Malam, dia tinggal di rumah pamannya. Pak Feng tinggal sendirian. Dia mengatur untuk Xiao Dong sebuah kamar. Dia kebetulan melihat foto neneknya ketika dia melihat foto ini. Xiao Dong ingat pemakamannya. Saat itu ketika tubuhnya terbaring rata, Xiao Dong melihat peti mati nenek yang dikuburkan setelah berada di kontak dekat dengan kematian. Xiao Dong mengalami mimpi buruk setiap malam. Xiao Dong merasa tertekan. Dia menarik bantalnya, membenamkan kepalanya di dalamnya. Tapi pada saat ini, ayo makan. Iya. Xiao Dong tidak tahu apa yang terjadi. Pak Feng menatapnya. Pada malam hari, Xiao Dong tiba-tiba terbangun, merasa nenek di foto itu sepertinya sedang menatapnya. Xiao Dong hanya bisa menurunkan foto itu. Tapi siapa tahu setelah melakukannya, Xiao Dong bermimpi seorang wanita berambut panjang berdiri di samping tempat tidurnya, jatuh ke arah Xiao Dong. Xiao Dong takut dan bangun. Dia bernapas dengan cepat, tapi perasaan hantu yang menekan tempat tidur barusan masih sangat jelas. Xiao Dong mengejar ke arah kabut dan datang ke depan rumah ditinggalkan itu. Dia tidak ingin melangkah lebih jauh. Tetapi pada saat ini di depan mata Xiao Dong muncul seorang anak laki-laki yang mulutnya dijahit dan matanya dipenuhi ketakutan, pergi ke rumah kosong. Xiao Dong buru-buru mengikuti, tapi bocah itu terus berjalan dan menghilang. Xiao Dong selalu merasa bahwa rumah yang ditinggalkan ini sepertinya menyembunyikan sesuatu yang rahasia. Dia mengumpulkan keberanian untuk masuk. Rumah ini sudah bertahun-tahun tidak dihuni, bagian dalamnya bobrok. Anehnya, sebuah ruangan di dalamnya menyala dengan lampu menyala. Xiao Dong naik ke jendela dan menyelinap masuk dan melihat seorang wanita yang baru saja keluar dari kamar mandi. Dia menyeka rambutnya di kamar. Wanita ini yang dicintai oleh setiap pria di desa ini adalah Xiao Yue. Tapi dia sudah meninggal selama lebih dari 20 tahun.
Mungkinkah Xiao Dong sedang bertemu hantu atau semacamnya? Saat ini seseorang masuk dan Xiao Yue ditikam berkali-kali. Apa kau mengalami mimpi buruk lagi? Bukankah aku sudah pergi ke desa Jiuli? Jadi ternyata Xiao Dong sudah tidur lebih dari 2 jam. Ternyata, dia tidak kembali ke kampung halamannya. Melihat pacarnya mengalami mimpi buruk seperti itu, pacarnya yang bernama Ivan memainkan musik untuk bersantai. Tetapi mendengarkan musik seperti itu, ingatan akan desa Jiuli juga muncul di benaknya. Saat itu ada sepasang suami istri yang baru menikah datang ke desa ini. Sang suami adalah seorang ahli yang dibawa oleh penduduk desa untuk mengembangkan pertanian di sini. Tapi tidak lama setelah itu, suami Xiao Yue, sengatan listrik di dalam air, jatuh ke air dan wafat di tempat. Meninggalkan istrinya yang cantik, dia dengan cepat diperhatikan oleh para lelaki desa. Malam itu, Yaner datang rumah Xiao Yue. Dia tidak berani mengetuk pintu, dia hanya bisa mengintip dari jendela. Dan melihat Xiao Yue sedang mandi. Gambar ini memang menarik, botol anggur yang menabrak dinding segera ditemukan oleh Xiao Yue. Berdiri di sana. Emang tak tahu malu, aku akan berteriak. Jangan, jangan berteriak. Saat ini, dua penduduk desa yang dilewati, Yaner dengan cepat pergi. Namun, keesokan harinya, Xiao Yue telah dibunuh mati. Dia ditikam sampai mati di dalam rumah. Rumor di desa, Yuaner menjadi tersangka utama. Semua orang di desa tahu bahwa Yuaner sangat tergila-gila dengan Xiao Yue. Dia memandangnya dari jauh, segera mengeluarkan sisir, ditutupi dengan air liur. Lalu dengan cepat membelai rambutnya. Hal ini kemungkinan besar adalah yang pembunuhnya. Ditambah tindakan mengintip Xiao Yue mandi tadi malam, jadi dia langsung ditangkap polisi. Tapi siapa tahu Yuner menjadi gila setelah bertemu Xiao Yue tadi malam, polisi hanya bisa melepaskannya. Setelah pulang, dia memberitahu semua orang bahwa dia akan menikahi Xiao Yue. Besok aku akan menikah, ayo datang ke rumah kami untuk minum. Jangan lupa ya. Xiao Dong selalu merasa bahwa Xiao Yue dan hantu di lantai bawah memiliki hubungan satu sama lain. Mereka seperti pasangan. Yang diam-diam muncul di benak Xiao Dong. Sepertinya ingin menggali sesuatu. Xiao Dong datang untuk menemukan Pak Ying, polisi yang bertanggung jawab atas kasus tersebut tahun itu. Tapi siapa yang tahu setelah Paman Ying mendengar nama Xiao Yue, dia langsung panik dan menumpahkan segelas air. Kasus tahun itu berdampak sangat buruk. Semua orang mengatakan bahwa Yuaner adalah pembunuhnya, tetapi Yuaner mengatakannya. Setelah dia melecehkan Xiao Yue, hatinya sedikit tidak senang, jadi dia kembali ke rumah Xiao Yue lagi. Menemukan Xiao Yue terbaring tak bergerak di tempat tidur, Yuaner mengangkat selimutnya untuk melihat. Ketika dia menemukan Xiao Yue yang berlumuran darah, dia sangat ketakutan hingga kehilangan akal, karena dia tidak dapat menemukan senjatanya dan tidak ada saksi. Paman Ying masih percaya pada pengakuan Yuaner. Tapi jika Yuaner bukan pembunuhnya, lalu siapa yang membunuh Xiao Yue? Pak Ying selama tahun-tahun ini selalu awasi orang-orang di desa dan menemukan bahwa setiap tahun sampai peringatan kematian Xiao Yue, kepala desa akan berkunjung makamnya. Maaf Xiao Yue, aku tidak sengaja. Pembunuh, jangan menakutiku lagi. Kepala desa juga menyukai Xiao Yue. Saat itu Xiao Yue cantik, murni, senyum lembut. Kepala desa langsung terpikat. Memuji Xiao Yue. Wanita ini seharusnya hanya ada di surga. Kepala desa pun bersalaman, menggenggam tangan kecil Xiao Yue dan tidak melepaskannya. Namun keinginan untuk memiliki Xiao Yue bukan hanya kepala desa. Xiao Yue mengenakan pakaian gaya barat dan berjalan dengan anggun. Ada begitu banyak pria di desa, sehingga setiap orang harus melihatnya. Tetapi siapa yang membunuh Xiao Yue? 20 tahun telah berlalu. Masih belum dapat menemukan pelaku sebenarnya. Xiao Dong datang ke rumah ditinggalkan itu. Dia selalu dihantui oleh hantu janda ini. Xiao Dong masih muda.
Bagaimana dipilih oleh hantu mati? Xiao Dong ingin mencari jawabannya di sini. Sekarang, kenangan waktu itu bergegas kembali seperti air terjun. Xiao Dong melihat pembunuh yang membunuh Xiao Yue telah melemparkan pisau ke dalam sumur. Pada saat ini, kau lihat apa? Aku ingat tahun itu aku melihat seseorang melemparkan pisau di sini. Jadi siapa orang itu? Aku tidak mengenalinya. Aku udah paham. Dengan kesaksian Xiao Dong, polisi melanjutkan penyelidikan kasus selama ini. Mulai menggali sumur, akibat dari suara menemukan pisau. Ada juga sekering dipancing, melihat senjata pembunuhan, semua pria yang menonton kasus itu semua bubar. Meskipun Xiao Yue adalah bunga di desa tahun itu. Tapi sudah 20 tahun. Dan tidak ada yang mau berhubungan dengan wanita ini lagi. Tetapi ketika Xiao Dong semakin dekat dengan kebenaran, pacarnya Ivan melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Malam itu, Xiao Dong bangun dari mimpinya. Dia melihat seseorang berdiri di samping tempat tidurnya memegang pisau. Bersiap untuk menyerang Xiao Dong. Xiao Dong takut dan langsung bangkit. Orang itu berbalik untuk melarikan diri. Xiao Dong buru-buru mengejarnya. Ketika dua orang bentrok, Ivan mendengar suara itu dan dengan cepat datang. Setelah mendorong pria berjas hujan itu, kali ini Xiao Dong terselamatkan. Penyelidikan kasus ini baru saja berkembang. Dan ada yang ingin mencelakai Xiao Dong. Sepertinya pembunuhnya telah melompat dari tembok. Sekolah desa segera mengadakan pertemuan, berharap menemukan pria yang memakai hujan tadi malam. Tapi Paman Ying bertanya kepada kepala desa. Tadi malam, saat hujan, dia tidak ada di rumah. Benar. Saat itu, saya sedang berbicara dengan polisi. Menjelang sore, Anda dan Pak Feng bersama-sama meninggalkan tempat kejadian. Setelah hujan berhenti, Anda baru kembali ke kantor polisi. Waktu di antaranya, kemana Anda pergi? Apa maksudmu? Jangan berpikir bahwa semua orang adalah tersangka. Kalau gitu ayo memberitahu semua orang mengapa Anda mengunjungi makam Xiao Yue. Begitu dia mengatakan itu, kepala desa tertegun di tempat. Dia pendiam untuk sementara waktu dan tidak bisa menjelaskannya. Pak Feng melihatnya, berbalik dan pergi. Tetapi dia dipanggil kembali oleh Pak Ying. Pak Feng, jangan pergi. Ada yang ingin saya tanyakan lagi. Bukankah Anda memiliki jas hujan hitam? Apa maksud Anda? Xiao Dong ini adalah cucu saya. Tetapi saya tahu Anda adalah mantan siswa kelas 97 Universitas Normal Kabupaten kami. Kebetulan Xiao Yue juga bersekolah di sekolah itu. Dan dilatih sebagai guru prasekolah. Bukankah kalian berdua sudah saling kenal sebelumnya? Jangan menghisap darah dan menyemprotkannya ke orang lain. Jas hujan hitam dimiliki oleh banyak orang. Ketika kasusnya menemui jalan buntu, akuntan Zhang lari dari mobil, ditangkap polisi lagi, menurut akuntan Zhang. Dia juga menyukai Xiao Yue pada tahun itu. Suami Xiao Yue baru saja meninggal, dia ingin menghiburnya. Tetapi siapa tahu itu di tengah malam Xiao Yue tidak akan mengunci pintu. Tubuh dan pakaiannya sangat keren. Akuntan melihatnya dan merasa bahwa Xiao Yue tidak senonoh. Xiao Yue, aku datang untuk menghiburmu. Kalau udah selesai lihat, keluar. Xiao Yue, aku dan mereka tidak sama. Aku sangat menyukaimu. Apakah kau cocok? Kamu semua pria di sekolah Jiuli ini bukanlah pria yang baik. Kamu hanya seekor anjing yang mengikuti kepala desa. Dan tidak bisa mengangkat kepalamu. Melakukan apapun. Bahkan gak melihat dirimu sendiri. Kau pikir aku tidak tahu kan? Suamimu sudah mati. Dan kamu tidak dapat tahan lagi. Pintu bahkan tidak terkunci. Bukankah kamu sedang menunggu seorang pria untuk menemukanmu? Menunggu siapa?
Teriakan Xiao Yue bergema di seluruh desa. Meskipun akuntan Zhang mengaku bersalah, pikir bahwa Xiao Yue dapat beristirahat dengan tenang. Tetapi ketika Xiao Dong pergi tidur, keluhan terungkap, kenapa Xiao Yue masih mencari Xiao Dong. Ternyata pembunuhnya memiliki dua orang. Tetapi pembunuh lainnya adalah paman Xiao Dong, Pak Feng. Seperti apa yang Pak Ying udah katakan, Pak Feng dan Xiao Yue tidak hanya mengenal satu sama lain, tetapi juga memiliki hubungan intim. Namun setelah lulus, mereka semua orang berpisah ketika mereka bertemu dengan Xiao Yue yang sudah menikah. Pak Feng merasa tidak nyaman. Memikirkan bahwa pria itu sepertinya telah mencuri sesuatu miliknya, sehingga Pak Feng menyentuh alat suami Xiao Yue. Mencelakai Xiao Yue untuk menjadi seorang janda. Pak Feng berpikir bahwa setelah kehilangan suaminya, dia dan Xiao Yue dapat memulai kembali hubungan mereka sebelumnya. Tetapi Xiao Yue menolak. Pak Feng membenci di dalam hatinya, menyeret Xiao Yue ke dalam hutan. Setelah melakukannya, Pak Feng berpikir bahwa dia masih orang yang bermoral atau tidak. Mengapa melakukan hal-hal yang bahkan anjing dan babi merasa jijik? Dia pergi mencari Xiao Yue di tengah malam dan ingin meminta maaf padanya. Siapa sangka, berdiri di luar pintu memanggil Xiao Yue selama setengah hari. Dia tidak menjawab. Melihat Xiao Yue berlumuran darah. Xiao Yue, si pembunuh. Lepaskan tanganku. Lepaskan. Pembunuh. Seluruh tubuh Xiao Yue berlumuran darah, bahkan Pak Feng menjelaskan. Pun tidak bisa menjelaskan ini. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan mengambil bantal. Tetapi semua ini terlihat oleh Xiao Dong mengikuti Pak Feng, bagi seorang anak. Hal yang paling menakutkan untuk dikatakan bukanlah melihat seseorang terbunuh, tetapi pembunuh brutal itu adalah orang yang paling dekat dengannya. Ketakutan ini jauh lebih mengerikan. Itu seperti hantu psikologis yang menghantui hati nurani Xiao Dong. Tumbuh dewasa, ini mempengaruhi keluarga dan moralnya. Membuatnya tidak dapat menghadapinya. Orang mati tidak bisa menuntut keadilan, bagaimana orang hidup bisa damai? Cerita hari ini berakhir di sini. Sampai jumpa minggu depan.